Mereka tuh berpikir orang-orang tua di sini, anak-anaknya nanti nggak sukses. Orang yang sudah di Azhar, udah belajar di Azhar, bahkan rumahnya di belakang Azhar, dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'akum Abdurrahman Aufa Wa ana Muhammad Agil Al-Muhajir. Natahaddas ilaikum fi Aywa Jurnal. Halo teman-teman Aywa sekalian. Alhamdulillah pada video kali ini kita dapat ketemu lagi bersama saya Abdurrahman Aufa. Dan di depan saya Masya Allah sudah bersama Bang Agil Muhajir selaku sebagai kakak kelas saya, senior saya dan panutan saya sama di Mesir. Masya Allah Bang Agil. Ambil Alhamdulillah kois. Aku pertama Alhamdulillah ya Allah. Dan Masya Allah ini Bang Agil sudah lagi tanggal 8 September ya? Tanggal 5 Masya Allah ini akan melaksanakan ibadah umrohnya. Wah, Masya Allah nih, keren-keren kayaknya nih. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngebahas gitu antum ya, perjalanan antum dari Mesir untuk ibadah umrohnya. Masya Allah. Jadi pada video kali ini kita akan membahas seputar ekspektasi versus realita di Mesir. Jadi ekspektasi apa saja Bang yang sering sekali dipikirkan oleh orang-orang terutama para camaba ya gitu ya, calon mahasiswa baru Al-Azhar terhadap negara Mesir sebelum ke Mesirnya gitu, sampai membuat insomnia, sampai overthinking, nggak bisa tidur, sampai selebay itu kan. Ya kan si paling overthinking gitu Bang ya. Emang apa yang Aufa pikirkan dari segi ekspektasi ke Mesir sehingga tidak sesuai dengan realita? Jadi ya kan makluminnya Bang ya, kan saya kan sebagai calon mahasiswa baru gitu kan ya, apalagi nunggu sama 10 bulan tuh, akhirnya bikin ini emang apa sih kok belajar lama banget ya. Penasaran nih sama medan yang akan kita tuju kan. Akhirnya mau gak mau kita cari dari internet, dari video-video yang tersebar, terus juga ya dari pengalaman kakak-kakak kami gitu kan. Ya akhirnya membuahkan banyak ekspektasi. Di antaranya itu kan kita melihat negeri Mesir itu sebagai negeri yang panas, terus gersang, sama ya karena dari padang pasir, gurun Sahara gitu kan, piramid, Fir'aun, segala macam semuanya serba kuning. Akhirnya menggambarkan bahwasanya negara Mesir itu lebih kecoklat-coklatan nggak sih? Nggak kuning kecoklatan. Iya bisa jadi sih. Iya ya, kan lebih identik seperti kayak tanah semua gitu. Iya, tanah semua pasir. Kuning lah ya. Nah, jadi menggambarkan negeri Mesir itu seperti negara yang tandus, gersang gitu. Air aja nggak ada, apalagi tumbuhan gitu kan. Jadi menggambarkan nggak ada air. Tapi nyata pas sampai ke Mesir itu berbeda dengan ekspektasi Anda yang Anda pikirkan selama ini. Ternyata tidak seperti itu ya. Iya, realitanya berbeda. Sampai ke Mesir itu Anda kaget nih, kok ada banyak sekali buah-buahan, ada banyak sekali air yang berlimpah gitu kan. Padahal dikira udah nggak ada air, apalagi tumbuhan, tanaman gitu kan. Dan nyata nggak segersang yang Anda kira gitu. Itu kok bisa sih Bang gitu? Jadi menurut pengalaman selama saya di Mesir sudah jalan 5 tahun, saya sama apa yang Aufa pikirkan, apa yang Aufa rasa itu pernah saya alami gitu ya. Jadi harus kita ketahui bahwasannya di Mesir itu kalau kita lihat secara teliti, secara dalam, mutadaburi, ternyata Mesir terkenal dengan sejarah dan budayanya. Dari tahun dulu, dari abad ke-5 atau 6. Makanya di Mesir udah nggak heran, sangat berbeda dengan adat, budaya, lingkungan, cuaca seperti di Indonesia, khususnya Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih Mesir kalau kita searching gitu kan, kalau kita perhatikan, kita lihat banyak gurun, banyak pasir, identik seperti banyak kecoklatan seperti itu. Sebenarnya orang-orang itu melihat yang familiar, yang secara tidak langsung maklum lah, sudah terkenal negara Mesir itu ada Fir'aun, udah terkenal dong, ada mumi, ada piramida, padang pasir, onta dan sebagainya. Padahal kalau udah kita duduk, kita udah masuk ke kuliah, udah masuk Azhar, itu lebih banyak tidak sesuai ekspektasi. Tadi sama. Kalau kita main ke provinsi lain seperti Suyut, Askandaria, itu lebih bagus, ada pantai, ada penghijauan, bahkan ada pohon kelapa kalau antum tahu. Pohon salak pun ada, tapi jarang. Itu orang Indonesia yang namanya. Jadi mungkin itu yang ekspektasi yang sama saya rasakan sama Aufa. Gitu. Ya.
Oke, jadi memang ternyata negara Mesir tetap aja banyak tumbuhan, banyak air ya. Kan di dalam Al-Quran Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, sudah dijanjikan dalam Al-Quran tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran itu udah dikirihi, nanti baca aja di surah Al-Baqarah awal-awal itu, kayak pertumbuhan sayur-sayuran, tomat-tomatan itu udah dijanjikan. Bahkan kalau kita perhitung secara ekonomi, sayur-sayuran di Mesir itu lebih murah daripada di Indonesia. Itu khusus sayuran ya. Cuman kalau elektronik itu lebih mahal daripada di Indonesia. Di sini juga terkenal ada Sungai Nil, sungai yang sangat terpanjang dunia. Bahkan dikatakan Sungai Nil itu menyambung beberapa negara, bukan hanya di Mesir, saking panjangnya. Jadi memang karena aktivitas Sungai Nil itu kan akhirnya mempunyai banyak sekali tumbuhan dan air melimpah. Nabi siapa yang disebutkan di Sungai Nil itu? Nabi Musa. Nabi Musa? Ya, Nabi Musa. Jadi nyata emang ekspektasi dari gersang sedikit tumbuhan itu nyata terbantahkan ya, terpatahkan. Beda dengan realita yang ada. Satu hal lagi harus kita tahu bahwasanya ekspektasi yang lainnya itu kan negara Mesir kan termasuk negara timur gitu kan ya, tahu sendiri lah negara timur itu gimana, panas banget gitu kan. Timur Leste. Timur Tengah ya kan, panas banget ya. Karena sinar matahari kan semua dari timur kan, apalagi negara Mesir itu termasuk negara Afrika ya. Kan kalau kita lihat dari sering kita dengar gitu kan Bang, Afrika kan ya tahu sendiri lah ya, orangnya hitam semua gitu kan, gara-gara kepanasan, gara-gara apa gitu. Nah tapi pas sampai datang ke sini, datang ke Mesir, orangnya putih-putih, nah itu dia, mancung-mancung, dan ganteng lagi orang Mesirnya. Tapi juga pas datang tuh Bang, ternyata musim dingin. Nah itu bahkan dingin daripada Indonesia ya. Nah itu dia. Sangat dingin banget ya. Iya, itu gimana tuh Bang kayak gitu? Masya Allah, pertanyaan sangat unik ini. Banyak kan orang-orang nggak tahu ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwasan di Mesir itu ada 4 musim. Yang pertama itu musim dingin. Setelah dingin biasanya semi. Semi itu biasanya lagi pertumbuhannya lagi bagus-bagusnya, lagi numbuh-numbuhnya. Habis itu musim panas. Habis panas gugur, rontok-rontok. Dan itu biasanya setiap musim itu 3,5 bulan ala kuliah. Nah di Mesir ekspektasi kita kan orang Afrika hitam-hitam seperti itu gitu. Padahal Mesir itu sejarahnya dulu, kalau antum baca lagi tentang mumi, itu ada kerajaan Ramses, namanya kerajaan Raja Ramses dan Ratu Cleopatra. Itu tahun ke-11an lah Masehi lah, itu berapa abad lah, lama ya. Jadi di sana juga sempat ada sejarahnya Nabi Yusuf masih ada kesinambungan secara darah. Bahkan banyak keturunan ke jalur ke Nabi Yusuf dan Zulaikha. Makanya sudah tidak heran dari tubuhnya, perawakan laki-laki juga bagus-bagus kan, tinggi. Maksudnya nggak kayak saya gitu. Maksudnya ya beokannya mancung, lebih ganteng lah. Orang tuh kayak tukang sapu aja ganteng banget. Kan. Itu sih ekspektasi yang di luar nalar, ternyata nggak hitam-hitam ya. Keren. Jadi memang ada kemungkinan keturunan Nabi Yusuf sama Zulaikha ya Bang. Mungkin seperti itu. Dia untuk musim dingin dan musim panas itu kira-kira paling polnya itu seberapa sih? Kalau yang saya rasakan selama di sini, kalau musim dingin, kalau di Kairo ya, kalau di Kairo itu saya pernah merasain sampai berapa derajat, nggak pernah minus, nggak pernah. Kalau minus biasanya salju di daerah Sinai, Gunung Sinai. Iya Sinai. Diturunkan wahyu pada Nabi Musa. Masya Allah. Sinai itu daerah di luar Kairo lah, Kairo ujung mendekati perbatasan Israel mau ke Palestina. Kalau di Kairo paling dingin saya rasain 9 atau 8 derajat. 9. Kalau 5 belum pernah kalau saya rasain. Gitu. Kalau saya cuman pernah pas waktu di Alexandria sampai 2 atau 3. Alexandria itu 2 Kairo. Saya pernah merasakan itu. Tapi kalau minus belum. Oh, dinginnya luar biasa, Upa. Nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia paling dingin di Ciamis atau di daerah Bandung, Bogor, kali nggak sedingin di Mesir gitu. Seperti itu. Kalau panasnya? Kalau panasnya saya pernah ngerasain 45 sampai 48 derajat. Itu buat goreng telur bisa nggak tuh? Bisa kayaknya. Dijemur di luar gitu. Bisa itu. Kalau di aspal bahkan banyak bis-bis yang sampai kebakar. Saking panasnya. Belum pernah kan ngeliat langsung? Belum. Tapi kalau udah musim panas
antum keliling lah. Oke. Jalan-jalan. Kita hunting bis kebakaran. Ayo, jangan sampai lah. Ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi nggak tahu di Mesir itu ada 4 musim, bahkan ada musim dinginnya sampai 9 derajat. Dan ternyata nggak semua orang Mesir itu ya hitam-hitam apa yang kita bayangkan ya. Bahkan mungkin keturunan Nabi Yusuf bin Zulaikha ya, Masya Allah gitu kan. Oke, jadi ekspektasi selanjutnya yaitu kan kita tahu nih Bang ya, kita kan pengen belajar ke Mesir karena Al-Azhar. Ya. Al-Azhar itu kan kiblat ilmu seluruh dunia. Oke. Dari semua negara ke Al-Azhar untuk mencari ilmu agama kan. Dan jadi pas anak mau ke Mesir nih ya, berpikirlah nih, wah Masya Allah kan kiblat ilmu Al-Azhar. Otomatis nuansanya daerahnya semua skillnya tuh Islami banget, bener itu. Jadi semua wanita bakalan tertutup rapi sesuai dengan syariat, sesuai dengan syar'i. Terus nggak ada penipuan, nggak ada haromi, pencurian segala macam gitu kan, nggak ada yang buka aurat segala macam. Ya itu ekspektasinya. Nah tapi pas sampai ke Mesir tuh kaget pas itu ya. Kaget kenapa? Kaget, kok ada yang berpakaian ya kebuka auratnya gitu kan, ada banyak sekali cerita haromi, penipuan dari orang Mesir itu sendiri. Itu kok bisa gitu? Jadi kenapa sih ekspektasi kita kan belajar agama loh kan, agama Islam. Tanya di Mesir, di Al-Azhar, otomatis nuansanya Islami dong. Jubahan. Wanita-wanita itu pakai nikah segala macam. Kalau secara ekspektasi kita, maksudnya syar'i banget lah, syar'i banget gitu. Tapi ekspektasinya yang realitanya nggak sesuai gitu kok. Banyak yang pakaian mini, pakaian yang tidak sewajar, bahkan tidak senonoh lah. Ya tidak sepantas dengan syariat kita. Harus kita ketahui bahwa Mesir tadi sudah terkontaminasi dengan adat-adat atau budaya Barat. Kenapa? Karena dulu zaman benteng Muhammad Ali Pasha itu disebut dengan pimpinan benteng Salahuddin Al-Ayyubi pada tahunnya. Kalau kita baca lagi kisah-kisahnya, Mesir itu ada sangkut paut dengan Barat. Jadi mereka itu kayak mengikuti secara peradaban pakaian dan apa ya bahasanya circle lah. Bahasa kita udah ngikutin barat kebaratan lah gitu. Jadi udah nggak heran. Tapi ingat itu nggak seluruhnya. Ada juga seperti tolibat, santri-santriwan, santriwati maksudnya yang belajar di Azhar. Orang Mesirnya itu pun masih ada yang pakai niqab, pakaian syar'i masih ada. Jadi kita jangan heran pakaian mini, ini mah makanya Mesir. Ya kita jangan menyalahkan juga. Seperti itu. Oh iya, di Mesir kan ada Azhar ya, ada lembaga besar yaitu Azhar. Sebenarnya ada doktrin-doktrin kepada budaya atau masyarakat Mesir sendiri. Mereka itu berpikir orang-orang tua di sini, anak-anaknya nanti nggak sukses, anak-anak nanti mau jadi apa, mau makan apa. Ya kita lihat orang jadi ustadz di Indonesia ya, dia kan mentok-mentok ngajar ngaji. Iya sih. Kalau pakai logika kitanya kan, paling mentok-mentok ya jadi pimpin sholat, pimpin sholat jenazah segala macam gitu tentang berkaitan tentang agama gitu. Maka di sini mereka itu kayak tidak mementingkan, bukan tidak mementingkan kan, lebih untuk kerja gitu. Karena realistis banget gitu kan melihat gitu. Cuman nggak semuanya ya. Di sini banyak para masyayikh yang sudah duitnya itu banyak karena dia bermanfaat, udah sangat masyhur seperti kayak Syekh Isam Kamil ada. Beliau pakar ilmu akidah, ilmu kalam juga. Syekh Yusri tasawuf. Bahkan beliau selain syekh bahkan dikatakan wali juga, di samping itu beliau dokter bedah. Bayangin. Punya satu imarah itu satu apa namanya? Satu gedung itu punya beliau. Bahkan punya mobil. Umroh setahun sekali. Masya Allah. Bahkan apa ya, kita tuh kalau punya perspektif udah sih belajar agama kali gitu-gitu aja. Hasilnya cuman gitu, nggak kayak orang pembisnis besar gitu. Maka semua itu kembali lagi kepada niat kita. Semua itu. Tapi nggak semuanya warga Mesir ya, pasti ada aja yang merasakan seperti itu goliban. Ekspektasi kita nggak sesuai itu, nuansanya Islam kan, kita kan pasti bersyariat banget nih. Ternyata zong, nggak semuanya gitu. Oke. Seperti itu. Oke, siap. Oke, jadi ekspektasi yang lainnya yaitu, nah gini Bang, kan kita mau ke Mesir kan, Anda kan mau ke Mesir sebelumnya, nunggu di rumah kan. Betul. Nah, sebelumnya itu kita ujian kemenak pakai bahasa Arab. Ya, ujian lisan pakai bahasa Arab juga. Apalagi ini pas sampai ke Mesir nih ya, sekarang ini kan Darul Lughoh di Mesir pakai bahasa Arab Fusha. Gitu. Nah, kita juga pengen belajar agama dengan bahasa Arab. Jadi semua serba bahasa Arab gitu kan. Jadi itu berekspektasi ya, sebelum ke Mesir ngiranya itu wah, karena semua bahasa Arab bisa-bisa kita 24 jam non-stop bahasa Arab semua. Ngomong semua gini. Nah, ternyata Anda pas sampai ke sini orang Indonesia
24 jam pakai bahasa Indonesia. Nah, bahkan pakai bahasa daerah, Jawa, Sunda, Sumatera, Sulawesi, Medan gitu kan. Ini kaget nih, kok pakai bahasa Indonesia 24 jam malahan. Terus selain itu juga kita malah pakai bahasa baru, yaitu bahasa Amiyah, bahasa sehari-hari di Mesir. Jadi kita malah mempertanyakan nih Anda nih, ini mana bahasa Arabnya nih? Apa cuma di kitab Toros doang gitu kan? Nah, itu gimana sih Bang gitu? Jadi harus Aufa tahu bahwasannya unik juga ya. Saya juga pernah itu ngerangkan gitu. Kok ini bahasanya Sunda lagi, Jawa lagi, ketemu orang Indonesia. Jadi di Mesir ini khususnya di Al-Azhar, mahasiswa Indonesia sekarang itu udah mencapai 10.000 lebih. Itu dari S1, S2, S3, belum yang TKW-TKW-nya. Itu pengamatan 2021 kemarin ya dari PMI. Berarti baru ya betul ya? Iya. Atau sekarang kayak mungkin lebih banyak. Belum yang sudah bertahun-tahun di sini. Jadi udah nggak asing lagi, kayaknya Mesir itu udah kayak Indonesia kedua lah, kayak Jakarta kedua lah gitu. Bahkan sampai disebut gitu kan, Al-Azhar itu kayak UIN cabang bahasanya. Cabang, gitu. Kenapa sih kok bisa UIN cabang? Karena ketemu orang Indonesia lagi jalan, gitu. Di pasar ketemu orang Indo, lagi di masjid ketemu orang Indo. Jadi saking banyaknya orang Indo di sini, sehingga ya kita berkawan sama orang Indo juga gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen tahu daerah lain, maksudnya pengen nyobain bahasa daerah Mesir, kan di Mesir itu kan bukan hanya bahasa Fusha kan kayak seperti kaifa haluk, terus kayak min aina anta, ai jinsiyah, seperti yang udah maklum lah bahasa Fusha. Di sini pun ada bahasa daerah namanya bahasa Amiyah Mesir. Tadi yang percakapan kita di awal, Izaik Amiyah, ya kan, Izaik Amiyah itu ya artinya kaifa halak gitu, kaifa haluk. Seperti itu, masih banyak bahasa-bahasa daerah lainnya. Pertanyaan saya, bahasa daerah di Mesir ini atau Amiyah itu wajib nggak sih? Harus kita pelajari, bahkan harus kita hafal. Nah itu. Harus kita praktekkan. Kalau menurut saya pribadi wajib. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Ya kalau kita nggak bisa, kita ditipu-tipu sama orang Mesir. Kita dibohongin sama pedagang-pedagang. Ketika kita naik transportasi, ketika kita belanja dan sebagainya. Karena pertama kali saya datang nih, saya ngomong ke Hamu Ba'ala itu yang punya warung ya. Kalau warung kan dukan, ya kan. Ya Amu saya bilang, atau ya tajir saya bilang pertama, ya tajir saya bilang gitu. Uridu an ashtariya hadhihi sil'ah. Saya seperti itu ngomongnya. Ini susah banget gitu kan kalau pakai kaidah gitu kan. Beliau langsung jawab apa coba yang tukang yang di warung itu. Bitule sampai geleng-geleng kepala. Biasanya orang Mesir kalau geleng kepala isyaratnya dia nggak paham. Bitule itu maksudnya kamu ngomong apa gitu. Anda juga nggak tahu kan dia ngomong apa gitu. Dia geleng-geleng aja. Saya ngulangin lagi, uridu an ashtari hadhihi sil'ah, kata saya. Saya nggak tahu apa itu saya beli. Jadi saya juga bingung, nggak paham ya. Ternyata itu bahasa Amiyah, bitule, izaik amil penna dan sebagainya. Itu menurut saya harus dipelajari banget sih. Gitu. Jadi itu udah nggak asing lagi bagi orang Indonesia yang baca di Mesir. Ketemu orang Indo lagi, ketemu orang Sunda lagi, Jawa lagi, Maluku, Makassar, dan lain sebagainya. Oke, jadi gitu guys. Jadi kenapa di Mesir itu kita malah pakai bahasa Indonesia terus? Ya karena memang saking banyaknya orang Indonesia di sini ya. Pakai bahasa daerah, pakai bahasa itu gitu. Tapi ya intinya kita tetap wajib nih Bang ya, wajib pakai bahasa Fusha untuk latihan. Kalau saya pribadi sih bagusnya nanti Aufa selama di sini jangan berkawan sama orang Indonesia terus. Berkawan sama orang India, Afghanistan, Uzbekistan, Kanada, Malaysia. Biar apa ya? Biar kita tahu bahasa-bahasa daerah lain, dapat relasi juga. Bahkan kita kalau melancarin Fusha kita biar kita nggak lupa Amiyah terus, belajar sama orang Nigeria. Orang hitam itu ada. Orang Nigeria itu kalau di kampus itu bahasa Fushanya sangat bil qaidah, nahwi wa sarfi lah bahasanya. Sesuai banget kaidah. Makanya menurut saya berbauran sama negara yang lain. Oke, siap Bang. Oke, jadi alhamdulillah nih Bang ya, udah sesuai ekspektasinya nih ya. Mungkin Antum bisa ngasih nasihat lah ke Ane, statement atau kesimpulan dari semua ekspektasi yang Ana sampaikan kepada Antum nih dan realitanya yang bertolak belakang. Untuk ya bisa saya ambil pelajaran dan teman-teman saya nih yang Masya Allah sebentar lagi mau ke Mesir gitu kan, para camaba tahun 2023. Ada juga sih tahun 2022 gitu Bang. Ada yang disampaikan? Sebenarnya nasihat itu mudah
siapapun bisa menasihati. Bahkan Imam Ghazali juga mengatakan ya, an-nasihah sahlah, lakin al-amal minan nasihah atau al-ijabah minan nasihah sahab. Jadi nasihat itu siapapun itu bisa menasihati, tapi menerima suatu nasihat itu kadang-kadang kita tidak menerima. Maka kalau kulihal, apalah daya saya bukan orang yang rajin bertalaki, saya nggak rajin orang yang kuliah juga. Saya mutan lah, samping saya belajar juga, saya juga kerja untuk memenuhi saya. Cuman saya ngasih motivasi lah, ngasih motivasi buat diri saya juga, Aufa dan orang-orang yang mendengar di sana gitu. Siap. Jadi kesimpulan yang tadi sesuai ekspektasi Aufa, ternyata realitanya tidak sesuai. Itu dari pertama kayak tadi masalah adat, budaya, lingkungan, nuansa, makanan dan sebagainya otomatis berbeda dong. Pertama harus kita ketahui setiap negara, jangan negara dulu deh, cakupannya daerah aja. Di Indonesia kan banyak beberapa provinsi, beda karakter, beda makanan, beda budaya, itu harus kita maklumi gitu kan, harus maklumi, apalagi negara berbeda. Jadi motivasi dari saya buat Aufa, bahkan buat teman-teman yang lagi nonton gitu kan, jadilah manusia percaya diri dengan apa yang dia tekuni secara optimal, secara maksimal. Maksudnya gini, kadang kalau kita nggak percaya diri, tidak mengikuti kata hati kecil tuh kadang gini, ini penafsiran saya pribadi ya. Hati kecil tuh ada rasa suatu saat itu kita mendengarkan hati kecil. Pernah nggak sih merasakan Aufa, orang-orang pada belanja, orang-orang pada mau jalan-jalan ke sana sini, padahal hati kecil Aufa itu sebenarnya sih pengen sih ikut, cuman melihat dari kondisi pengen belajar, sih saya motivasi ya buat belajar. Itu hati kecil kayak merasakan sedikit gitu. Jadi tetaplah teguh pendirian, jati dirinya tetap dikuatin. Itu yang pertama. Yang kedua, gali potensi Aufa selama di Mesir. Gitu. Karena di Mesir ini sumber segala potensi manusia, khususnya terkhusus di bidang agama Islam. Aufa mau menjadi ahli tulisan khot, di sini mukhatot ada. Mau jadi ahli hadis, di sini gurunya lengkap sampai bersanad ada. Jadi ahli fikih, ahli tasawuf, semuanya lengkap ada. Masya Allah. Jangankan ilmu agama ya, mau Aufa bisnis pun di sini semuanya ada. Maka ada kaidah, taklukkanlah kepada kota Mesir. Kalau kamu nggak bisa menaklukkan, maka kamu akan ditaklukkan oleh kota Mesir itu sendiri. Maksudnya Mesir itu godaannya banyak banget, dan di samping godaan itu pasti ada mutiara-mutiara. Itu sudah sunatullah. Maka nasihat saya ya, gali terus potensinya, terus cari jati diri Aufa. Jangan mendengarkan kata orang lain, ekspektasi yang diminimalisir kayak overthinking, lebih negatif itu kan harus disingkirkan. Kalau mau overthinkingnya ya lebih ke positif, nggak apa-apa. Kayaknya di Indonesia mah perasaan saya overthinkingnya nuansanya Islami seperti ini. Yang mentang-mentang di sininya tidak Islami, Aufa pulang ke Indonesia akhirnya menyerah, tidak untuk. Jangan. Jadilah tetap teguh pendirian. Bahkan sini banyak para ulama-ulama, para masyaikh seperti Imam Syafi'i pun meninggal di sini. Masih banyak dan sebagainya, wali-wali. Nanti pembahasan selanjutnya kita bolehlah bicara tentang hal itu. Intinya tadi pertama harus yakin kepada hati nurani Aufa sendiri. Yang kedua, gali potensi. Dan itu aja. Jangan dengerin kata orang. Buat saat ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah nih ya, benar-benar tersentuh tadi dari motivasi dan nasihat Bang Agil ini. Ya, syukran jazakumullah khairan kasiran. Antum Bang, ya Masya Allah ya udah bisa mau menyisihkan waktunya untuk mendengarkan curhatan-curhatan saya. Sebenarnya nggak mau sih, ini berumur terpaksa aja. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah pada video kali ini kita sudah menyelesaikan apa saja yang ekspektasi yang sering sekali dipikirkan sama banyak orang gitu kan. Dan siapa tahu di antara antum semua ada yang berekspektasi sama pada video kali ini, atau enggak kalau ada yang mempunyai ekspektasi lain, nanti bisa tulis di kolom komentar untuk saling berbagi. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Bang.